Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina imanan ma'a imanihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa anzir bil ladzina yakhafuna an yusharru wa ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la yastati'una an lahum yattaqun. Al-ayat wallahu rabbul muradi. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan di Jumat yang sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan atas panggilannya untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mudah-mudahan sholat Jumat yang sekarang ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan taslim semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kekasihnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sekalian yang masih tetap menjalankan sunnah risalahnya sampai akhir zaman, dengan kita berharap kepada Allah melalui kekasihnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ketika kita berkumpul seluruh umat manusia. Hadirin yang Allah muliakan, khatib berwasiat dengan takwa untuk pribadi dan untuk jemaah semua. Insya Allah bekal yang terbaik untuk akhirat adalah takwa. Rangsukan takwa adalah merupakan mahkota yang bisa membawakan keselamatan kita, keselamatan dunia, di dunia sampai keselamatan akhirat. Yang sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan yang abadi, adalah kehidupan akhirat yang sedang kita nantikan pada saat ini. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema dengan syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat adalah merupakan gambaran pertolongan manusia kepada manusia. Tetapi di sini adalah yang lebih urgen. Syafaat itu yang paling kita dengar, yang sering kita dengar adalah nanti yang akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Ketika dunia ini Allah sudah meleburkan sebagaimana janji Allah, maka syafaat itu akan datang kepada umat manusia, tetapi tidak semua umat manusia mendapatkan syafaat. Maka Allah memberikan qadarullah-Nya, memberikan anugerahnya, syafaat itu kepada kekasih
tidak hanya kepada nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain tidak mendapatkan syafaat, tidak diberikan anugerah. Nabi Ibrahim sekalipun sebagai pimpinan nabi, Nabi Adam pun sekalipun beliau sebagai bapaknya para manusia nabi, oleh Allah tidak diberikan anugerah untuk memberikan syafaat. Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi yang lain-lainnya, semuanya oleh Allah tidak diberikan anugerah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu syafaat ini adalah hanya satu yang akan diberikan, dan syafaat ini dipegang oleh salah satu hamba Allah, dan atas izin Allah, tidak semata-merta semua manusia, para nabi, para malaikat mendapatkan syafaat. Tetapi anugerah ini oleh Allah diberikan atas izin, karena pertolongan itu bukan oleh siapa-siapa ketika nanti kita berhadapan dengan mahkamah Allah di yaumul hisab, di yaumul pertaruhan antara celaka dan bahagia, antara mendapatkan masuk ke dalam surga dengan masuknya ke dalam neraka. Maka Allah hanya satu-satunya dengan izinnya secara legalitas formal memberikan anugerah untuk memberikan syafaat kepada melalui kekasihnya, yaitu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dalam ayat tadi saya sampaikan, wa anzir bil ladina yakhafuna ayyusharu wa ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyya wa la sami'un 'indahum yattaqun. Kata Allah, peringatkanlah dengan ayat atau dengan Al-Quran kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang akan dikumpulkan ketika menghadapi Tuhannya, yaitu pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka perlindungan dan yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepadanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ pun Muhammad, kekasihnya Habibullah, tidak akan mendapatkan legalitas tanpa dengan izin Allah, tidak akan memberikan syafaat kepada umatnya tanpa dengan izin Allah, apalagi kepada nabi-nabi yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, perlu kita simak dalam khutbah ini bahwasannya ada 4 kategori jenis syafaat yang akan nanti disampaikan, yang akan diberikan pertolongannya oleh Habibullah Muhammad kepada umatnya. Yang pertama adalah yaitu kepada orang-orang yang sedang berkumpul di padang mahsyar. Hadirin yang Allah mulia, mau tidak mau, jauh tidak menjauh, takut tidak takut, semua umat manusia ketika Allah meleburkan dengan idza zulzilatil ardu zilzalha, Allah goncangkan bumi ini dan diratakan oleh Allah dari masyriq sampai maghrib, rata bumi ini, seluruh umat manusia oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan tidak memakai sehelai pakaian pun, karena keadaan manusia di hadapan Allah semuanya hina dan sama kedudukannya dengan berbagai beda jenis, berbeda bangsa-bangsa, berbeda suku-suku, berbeda kulit dan sebagainya. Tetapi ketika nanti berkumpul di padang mahsyar, manusia sama kedudukannya, sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah hasil jerih payah ketika mereka hidup di dunia dengan kodratnya. Apakah mereka mengabdi kepada Allah, apakah mereka bertakwa kepada Allah, dengan corak yang berbeda-beda nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, hasil jerih payah di dunia ini. Siapakah yang berkumpul nanti di padang mahsyar? Tidak hanya umat manusia saja dengan berbeda bangsa-bangsa, suku,
bahasa dan sebagainya, kulit dan sebagainya. Tetapi semua makhluk dikumpulkan termasuk jin, baik yang iman maupun yang kafir, semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, akan mempertanggungjawabkan hasil kehidupannya, hasil keanggurannya ketika hidup di dunia ini. Itulah hadirin yang akan kita hadapi. Sedangkan keadaan itu manusia bancang pakai ruh, tidak karuan. Jangankan mencari anak dan saudaranya, jangankan mencari istrinya dan keturunannya, pribadinya pun masih berlimbang, masih mencari keselamatan. Dan disitulah hadirin yang Allah muliakan, Allah tadi mengizinkan kepada kekasihnya Habibullah, satu-satunya hamba kekasih Allah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Apakah kita cinta kepada beliau? Sejauh mana cinta kepada beliau yang akan memberikan syafaat nanti dia mau kiamat? Sejauh mana kita mencintai beliau? Sedangkan beliau ketika kita sedang mencari pertolongan, sedang kita mencari pertolongan, sedang keadaan bancang pakeu, bahkan kesang pun, keringat pun berkeringat darah, bukan kesang atau keringat biasa, tapi beliau dengan izin Allah akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Saking cintanya, saking sayangnya kepada umatnya, sedangkan kita jauh dengan beliau mencintai. Hadirin yang Allah muliakan, semua umat manusia disitulah meminta kepada para nabinya. Ketika Nabi Adam, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan yang lainnya, mereka mempunyai umat. Tetapi semuanya ketika mendatangi para nabinya, berbicara para nabi yang lain bahwa aku tidak akan bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat. Pergilah kepada Ibrahim, sekalipun Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad mengatakan akan meminta pertolongan, akan meminta syafaat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka umat itu ketika meminta pertolongan, syafaat kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan datanglah kepada Nabi Musa. Ketika datang kepada Nabi Musa, umat manusia dengan berbondong-bondong memintakan syafaat dan pertolongan, ditolak. Kata Nabi Musa, aku tidak mampu memberikan pertolongan dan syafaat. Datanglah kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah sebagai ruhnya Allah. Maka Nabi Isa pun menolaknya dan menjawabnya, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu, wahai umat manusia. Datanglah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, disitulah maka Nabi Muhammad memberikan pertolongan di padang mahsyar kepada umatnya yang cinta dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada ahli surga, penghuni surga. Disinilah kecintaan Nabi Muhammad ketika ahli surga sedang dalam pintu akan memasuki pintu surga yang sudah divonis oleh Allah bahwa mereka itu akan masuk surga sebagai ahli surga, tetapi belum bisa masuk karena pintunya belum dibuka, karena malaikat diperintahkan oleh Allah jangan dulu dibuka pintunya sebelum Muhammad masuk ke dalamnya. Bagaimana Muhammad, bagaimana Nabi kita saking sayangnya kepada umatnya, ketika umatnya berbondong-bondong mau memasuki pintu surga, tapi pintunya masih dikunci dan dijaga oleh para malaikat, maka Nabi Muhammad di situ memberikan syafaat, wahai umatku, silakan Anda, silakan masuk ke dalam surga Allah terlebih dahulu umatku ketimbang aku. Bayangkan, sedangkan Nabi Muhammad oleh Allah sudah divonis
sebagai sudah dimaksum oleh Allah, segala-galanya akan masuk surga tanpa dengan hisaban. Tetapi beliau saking cintanya kepada umatnya, sebelum memasuki surganya yang Allah sudah sediakan, tapi beliau lebih mendahulukan umatnya. Inilah kasih saking sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, pertolongan manakala ahli surga belum bisa masuk ke dalamnya, pintunya masih dikunci, sehingga Nabi Muhammad datang memberikan pertolongan dan dibukalah pintu surga. Pada akhirnya ahli surga masuk ke dalamnya. Hadirin yang Allah muliakan, yang ketiga yaitu kepada orang-orang yang beriman tetapi sedang dalam keadaan digodok, dikerem, dibakar dalam neraka. Syafaat Nabi Muhammad akan diberikan kepada orang yang beriman tetapi mereka adalah sedang dalam neraka, sedang digodok, sedang dibakar di dalamnya. Maka disitulah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Apakah kita termasuk di dalamnya? Walaupun kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita salat, kita zakat, kita puasa, ibadah dan yang lainnya, apakah termasuk golongan-golongan orang yang beriman tetapi masuk ke dalam neraka? Mungkin juga. Karena apa? Tidak mungkin hasil ibadah kita bisa menyeimbangi ketakwaan kita kepada Allah. Lebih banyak dosanya ketimbang ketakwaannya. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah, bukan hasil ibadah kita, bukan hasil takwa kita, bukan hasil sholat kita, bukan hasil kebaikan kita, bukan hasil puasa kita, bukan hasil zakat kita, bukan hasil kita melaksanakan ibadah haji yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi yang paling utama adalah rahmat Allah. Karena tadi belum tentu bisa menyeimbangi antara dosa kita dengan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita berharap adalah rahmat Allah. Disitulah Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang sedang dibakar dalam neraka di dalamnya dan dijahit mungkin setelah habis dosanya. Hadirin yang Allah muliakan, pasti kita semua tidak mampu. Mudah-mudahan di kala itulah Nabi Muhammad menjahitnya kepada kita, walaupun kita digodok dulu, walaupun kita masuk dalam neraka dulu. Semua umat manusia, apalagi yang tidak beriman kepada Allah, dengan syafaatnya, dengan kecintaannya Nabi Muhammad bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, kepada umatnya, ada keluarga yang paling dekat kepada Nabi. Siapakah mereka? Mereka yang selalu melindungi, yang menjaga, bahkan mengatakan siapapun orangnya yang akan menyakiti Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Siapakah beliau? Adalah pamannya, yaitu Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Allah, tetapi saking kecintaannya dan menjaga Muhammad di waktu kecil sampai dewasa, menjaganya sampai jangan sampai ada yang menyakiti, bahkan yang membunuhnya. Karena saking keras dan saking kuatnya Abu Talib menjaganya sampai dia mengatakan siapapun yang akan membunuh Muhammad, siapapun yang akan menyakiti Muhammad, maka langkahi dulu mayatku, kata Abu Talib. Maka walaupun Abu Talib tidak beriman kepada Allah, sedangkan Abu Talib oleh Allah disimpannya ketika dan murkanya Allah karena tidak beriman, karena benunya Allah disimpan dalam keraknya neraka yang paling bawah. Tapi ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat pertolongannya, bukan dijahit, tapi kata Muhammad, kata cucunya adalah minimal Abu Talib akan ditingkatkan lebih ringan lagi dalam neraka. Itulah hadirin yang bisa kami sampaikan dalam khutbah ini berkaitan dengan syafaat
yang kita harapkan, maka seringlah membaca sholawat dan cintailah Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah berbarengan hidup, tetapi sunnah dan risalahnya kita perjuangkan dan pertahankan. Kita laksanakan, cintai Nabi Muhammad dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Pada kesempatan ini yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu adalah kebaikan kita, bukan untuk menjadi manusia yang terbaik. Justru kita harus berbuat baik. Karena hidup ini sesungguhnya menunggu waktu sholat. Dan sesungguhnya hidup ini adalah menunggu waktu kita disolatkan. Sekarang kita sholat di belakang imam, mungkin esok lusa kita disolatkan di depan imam. Maka berbekallah dengan bekal yang sebaik-baiknya untuk akhirat. Bekal yang sebaik-baiknya untuk akhirat adalah takwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa yakum bima fihi min ayati wa dzikrin wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalihu wa alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, banyak hadirin muslimin taqwallahi faqad azima. Wa qala ta'ala fi qur'anihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur jami'al muslimin wa ashrik al-muwahhidin wa ahlikil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wan ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i